seekor King Kong raksasa melempar batang pohon tajam ke langit dan terlihat tempat tinggal Kong bukanlah hutan asli, melainkan satu stadion khusus yang dibuat sedemikian rupa menyerupai habitat aslinya. Hal ini dilakukan untuk melindungi Kong dari bahaya yang bisa saja menimpanya, sebab ada dua titan sepertinya yang hidup di bumi. Peristiwa ini pasti sangat menakutkan bagi semua orang. Alarm keadaan darurat pun menyala di salah satu perusahaan besar di bidang teknologi bernama Apex. Godzilla tiba-tiba mengamuk dan menyerang kawasan tepi laut. Semua orang lari berhamburan. Godzilla pun melanjutkan serangannya ke kawasan Apex. Terlihat di saat semua pegawai berlarian mencari jalur evakuasi, pemimpin Apex bisa dengan mudah menyelamatkan dirinya menggunakan helikopter. Pesawat tempur yang mencoba menyerang Godzilla sama sekali tidak ada artinya, dan kawasan Apex rata dengan tanah dalam sekejap. Salah satu pegawai melihat ada alat aneh yang tersimpan di perusahaan Apex ini. Sebelum kejadian ini, ia juga tak sengaja menemukan ada transaksi aneh yang dilakukan Apex. Apakah munculnya Godzilla yang menjadi berita besar ini ada kaitannya dengan perusahaan itu? Pemimpin Apex pun menemui salah satu ilmuwan dan memintanya mencari tempat di mana Godzilla berasal, agar mereka bisa menemukan titan lainnya yang bisa mengalahkan Godzilla. Dr. Andrew benar-benar tak ingin Kong keluar dari tempat ini. Walaupun Kong sudah merasa marah selalu dikurung di sini, namun semua berubah saat ada serangan mendadak dari Godzilla. Perusahaan teknologi yang menjadi korban serangan Godzilla memutuskan untuk mencari habitat asal para titan seperti Godzilla dan Kong, sehingga mereka bisa menemukan spesies lainnya yang bisa menghentikan Godzilla. Dr. Lin yang ditunjuk sebagai pemimpin misi pencarian habitat para titan langsung menemui Andrew, lalu meminta izin kepada Andrew untuk membawa Godzilla sebagai petunjuk untuk mencari habitat para titan. Kong tidur dengan santainya di sebuah kapal. Selama ini ia hanya dikurung, namun kini akhirnya dikeluarkan sebagai aset berharga dalam misi pencarian habitat para titan sepertinya. Andrew yang selama ini menjaga Kong menyetujui untuk ikut dalam misi ini. Jalur pelayaran mereka juga sudah dibuat sejauh-jauhnya dari pergerakan Godzilla yang merupakan musuh bebuyutan Kong. Seorang anak yang merupakan teman baik Kong saat dikurung merasakan ada hal yang mengganjal, sampai ia rela hujan-hujanan mengajak bicara Kong. Dia menjelaskan kepada Andrew kalau Kong merasa sedih karena sudah dibawa pergi dari rumahnya. Tentu saja dengan munculnya Godzilla beberapa waktu lalu membuat banyak orang mengeluarkan teori-teori konspirasi seperti yang dilakukan oleh Barney melalui siaran radio. Tentu saja pendapat Barney menarik perhatian beberapa orang yang ingin tahu lebih jauh tentang teori konspirasi yang dibuatnya. Kong dengan santai menikmati santapan siangnya. Tim penelitian dari perusahaan teknologi bersama Apex sedang melakukan perjalanan pencarian habitat asli Kong. Namun Jia merasakan firasat yang buruk akan terjadi dengan Kong. Ia pun langsung cepat-cepat mencari pemimpin misi. Namun alarm darurat berbunyi. Semua orang merasa panik dan Kong seperti marah besar. Pasukan militer pun langsung dikerahkan untuk mengamankan situasi. Belum jelas apa yang terjadi sampai muncullah Godzilla dari dasar lautan dan menyerang kapal-kapal militer yang mengawal Kong. Puluhan pesawat tempur mudah saja dihancurkan oleh Godzilla. Dia sangat panik sekali melihat Kong sahabatnya bertemu dengan Godzilla yang merupakan musuh bebuyutannya. Sementara itu, para ahli teori konspirasi meyakini bahwa munculnya Godzilla ada kaitannya dengan Apex yang kini sedang melakukan perjalanan mencari habitat para titan seperti Kong dan Godzilla. Kong sangat mengamuk saat Godzilla tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Kapal yang sedang membawa Kong langsung terbalik saat dihajar oleh Godzilla. Situasi sangat sulit sebab tubuh Kong masih terikat. Untung saja ikatan Kong masih bisa dilepaskan. Kapal yang membawa Kong kembali ke posisi semula dan semua tim masih selamat. Kekacauan di tengah samudra ini benar-benar tak terkendali. Dua titan legendaris, yaitu Kong dan Godzilla yang dimana sudah bermusuhan sejak zaman dulu kala, terus saling menyerang. Bantuan dari pasukan militer untuk menghentikan Godzilla sama sekali tidak ada artinya. Godzilla pun langsung mengeluarkan serangannya sampai membuat Kong tak berdaya. Melihat Kong yang sudah semakin terpojok, membuat pasukan militer berusaha melindungi Kong dengan mengirim bom ke dasar laut sehingga Godzilla menghentikan serangannya. Rencana mereka cukup berjalan dengan lancar sehingga Kong bisa kembali ke kapalnya. Godzilla masih sangat marah dan Kong sudah terkapar. Tim yang membawa Kong ke tengah lautan ini pun langsung mematikan semua daya, termasuk mesin kapal mereka. Hal ini bertujuan untuk mengelabui Godzilla. Rencana mereka berhasil. Godzilla pun langsung pergi karena merasa sudah menang dari Kong. Misi pencarian habitat asli Kong pun langsung dilanjutkan dan Kong dibawa ke Antartika. Saat Kong sadar dari biusnya, ia bingung dengan tempat yang dikelilingi oleh salju ini. Tim dari Apex meminta Jia mengarahkan Kong untuk masuk ke dalam lubang yang sudah mereka siapkan. Setelah Kong masuk ke dalam sana, pasukan Apex langsung bersiap di pesawat mereka masing-masing untuk mengikuti Kong. Lubang itu sudah disiapkan oleh Apex dan akan mengarah ke bagian dunia lain yang berada di inti bumi. Kong dan semua tim dari Apex pun langsung terlempar melewati inti bumi. Saat tiba di dunia yang terdapat di inti bumi, Kong langsung berlari seperti mencari sesuatu. Apakah benar ini habitat
habitat asli Kong. Lagi-lagi Kong terlibat keributan dengan Titan lainnya sampai ia tak bisa berbuat apa-apa. Untung saja tim dari Apex langsung cepat menyelamatkan Kong. Tempat yang berada di dalam inti bumi ini ternyata banyak sekali Titan lainnya yang hidup di sini. Tim dari Apex meyakini kalau inilah habitat asli dari Kong. Terlihat Kong sangat yakin berjalan di sini dan seperti sudah tahu akan pergi kemana. Kong langsung loncat melewati tebing dan akan menggapai sisi lainnya. Tim dari perusahaan Apex yang menjalankan misi besar ini sangat yakin semua akan berhasil dan Kong bisa menemukan habitatnya. Kong akhirnya menemukan satu pintu dan saat ia masuk ke dalamnya, Kong sangat marah melihat banyak sisa-sisa serangan terhadap spesiesnya. Ternyata benar bahwa disinilah Kong berasal. Sementara itu di bagian bumi yang sesungguhnya, Godzilla masih terus berkeliaran seperti mencari mangsa. Dan kini ia sedang berjalan ke Hong Kong. Apa yang sebenarnya dicari oleh Godzilla? Monster mengerikan baru saja bangkit. Perusahaan teknologi yang sangat hebat bernama Apex secara brutal menciptakan makhluk mengerikan yang dikendalikan oleh salah seorang ilmuwan. Makhluk ini disebut Mecha Godzilla. Setelah melakukan pengembangan yang cukup lama, akhirnya Mecha Godzilla akan diuji coba kembali dengan cara melawan Titan yang sudah disiapkan oleh tim Apex. Namun ternyata Mecha Godzilla masih belum sempurna. Mecha Godzilla akan kehilangan semua dayanya setelah melakukan serangan. Dan ternyata mereka sudah menyusun rencana untuk mengirim Kong dan beberapa anggota Apex ke Hollow Earth, tempat di mana para Titan berasal. Lalu mereka akan menggunakan sampel yang didapat dari sana untuk menyempurnakan Mecha Godzilla ciptaan mereka. Sudah banyak sekali Titan yang mereka korbankan demi menciptakan Mecha Godzilla. Pemimpin dari Apex ingin menguasai dunia dengan menciptakan Mecha Godzilla yang mempunyai kekuatan para Titan. Bahkan Apex sudah menggunakan bangkai Ghidorah sebagai pusat pengendali saraf Mecha Godzilla. Godzilla kembali muncul dan memporak-porandakan kota. Godzilla benar-benar merasa sangat marah sampai ia mengeluarkan kekuatannya dan mengarahkannya ke dalam inti bumi, yang dimana kini Kong sedang berada di sana. Kong dikirim ke inti bumi oleh perusahaan Apex untuk mencari habitat aslinya. Namun ternyata Apex tidak sepenuhnya ingin membantu Kong. Mereka hanya ingin memanfaatkan Kong untuk mengarahkan ke habitatnya agar bisa mendapatkan sampel energi para Titan. Wanita inilah yang diam-diam ditugaskan untuk mengirim sampel sumber energi Titan kepada ayahnya yang merupakan pemimpin di perusahaan Apex. Setelah mendapat apa yang ia cari, penipu dari Apex ini malah ingin kabur. Namun Kong tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja dan menghancurkan pesawat mereka. Amarah Godzilla pun sudah sampai ke inti bumi tempat Kong berada. Melihat keberadaan Godzilla, Kong pun langsung kembali ke bumi bersama orang-orang yang ingin melindunginya. Kong telah kembali ke bumi dan akan menghentikan Godzilla yang marah. Saat ini Kong masih menganggap Godzilla adalah musuhnya yang akan menghancurkan bumi. Para Titan ini tidak sadar kalau sebenarnya musuh mereka adalah perusahaan Apex yang sudah menggunakan kekuatan Titan yang mereka curi dari inti bumi untuk menciptakan satu makhluk yang disebut Mecha Godzilla. Namun sayang, karena kekuatan Titan yang mereka dapatkan belum stabil, Mecha Godzilla kehilangan koneksi dengan orang yang ditugaskan untuk mengendalikannya, sehingga kini Mecha Godzilla di luar kendali siapapun. Sementara itu, Kong dan Godzilla masih saja terus bertarung sampai membuat satu kota hancur. Kong benar-benar mengerahkan semua kekuatannya untuk menghentikan Godzilla. Namun sayang, pertarungan kali ini Kong harus kalah dan dibuat tak berdaya oleh Godzilla. Tapi masalah belum usai sebab kini muncul monster baru, yaitu Mecha Godzilla. Godzilla yang terbuat dari robot muncul dan menghancurkan kota, membuat semua orang bingung apa sebenarnya Mecha Godzilla ini. Godzilla yang asli pun mencoba untuk melawan, namun tampaknya Mecha Godzilla sudah diciptakan dengan kekuatan yang begitu sempurna. Apalagi sumber kekuatan utama Mecha Godzilla juga berasal dari inti bumi tempat para Titan berasal. Sementara itu Kong tampak sudah terkapar dan Jia yang merupakan sahabat Kong terlihat sangat sedih karena ia bisa merasakan jantung Kong semakin melemah. Tentu saja mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi Kong, dan akhirnya Dr. Lin mempunyai ide untuk mengarahkan pesawat jet ke jantung Kong sebagai alat kejut jantung darurat. Lin cepat keluar dari pesawatnya dan ternyata idenya berhasil. Setelah mendapat efek kejut jantung, Kong langsung sadarkan diri. Sementara itu pertarungan dua Godzilla masih terus berlanjut. Mecha Godzilla sangatlah kuat sampai membuat Godzilla yang asli pun tak berdaya. Sungguh mengerikan, Mecha Godzilla benar-benar tak terkendali dan sudah membuat Godzilla yang sesungguhnya tak berdaya. Namun untung saja Kong cepat datang dan melindungi Godzilla. Kini Godzilla dan Kong yang awalnya terus bertarung
petarung mulai bekerja sama untuk menghentikan Mecha Godzilla. Walaupun Kong masih mengalami cedera, ia terus berusaha menghentikan Mecha. Sampai akhirnya The Real Godzilla kembali mendapatkan kekuatannya dan memulihkan pedang Titan milik Kong. Dengan begitu, robot Godzilla ini bisa mereka hancurkan dengan sangat mudah. Kong benar-benar sangat emosional sekali dalam mengakhiri pertarungan ini. Ia pun tak menyangka bisa bekerja sama dengan Godzilla, musuh bebuyutannya selama ini. Setelah Mecha Godzilla terkalahkan, kini Godzilla yang asli pun tak lagi menyerang siapapun. Ternyata munculnya Godzilla yang marah karena ia sudah merasakan hadirnya Mecha Godzilla.